Assalamualaikum. Masalah kedisiplinan dan etika sejumlah WNI di Jepang terus menjadi sorotan publik. Selain menuai kritik di media sosial, di sini juga memunculkan kekhawatiran lebih luas terhadap dampaknya pada akses kerja bagi calon pekerja migran Indonesia di masa depan. YouTuber dan influencer diaspora Dian Kain atau yang dikenal dengan Neo Japan mengungkap adanya kemungkinan sejumlah perusahaan dan lembaga penyalur tenaga kerja di Jepang mempertimbangkan untuk menghentikan penerimaan tenaga kerja dari Indonesia, menyusul meningkatnya sorotan negatif terhadap WNI di sana. Nah, bagaimanakah akar masalahnya dan apa yang harus kita lakukan dan bagaimana baiknya supaya peran TKI di sana lebih positif ke depan ya dan supaya lebih baik lagi. Kita akan bahasnya dengan Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bung Hanif, kasus-kasus WNI di Jepang ini semakin menjadi sorotan. Ya, salah satunya karena eh, berkibarnya perguruan bendera salah satu perguruan silat. Ya, silatnya sih nggak apa-apa ya. Kemudian berkibarnya bendera ini, nah ini yang dipermasalahkan dari pihak Jepangnya. Nah, menurut Bung Hanif, bagaimana negara harusnya bertanggung jawab terhadap etika warga negara Indonesia yang menjadi pekerja di luar negeri, Bung Hanif? Ya, ini menarik sekali ya, Mas Nanang dan juga pemirsa. Jadi yang perlu kita ingat bahwa lain tempat itu lain juga aturannya juga lain budayanya ya. Jadi bisa jadi di sini tidak masalah, tapi di sana jadi masalah. Nah, makanya ini butuh namanya kecerdasan dan juga kepekaan sosial. Nah, tanggung jawab negara ini kan memang juga seharusnya hadir ya. Nah, sayangnya kan kadang-kadang negara hampir melupakan itu. Dan negara juga tidak hanya bisa bersikap reaktif ya saat insiden WNI yang viral di luar negeri ini ya. Tetapi juga negara juga meski tanggung jawab ya sejak hulu ya dari bagaimana dia saat direkrut ya kemudian juga pembekalan ya dan juga pembinaan moral dan etika warga negara ya terutama ini ketika mereka dikirim sebagai tenaga migran dan ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia itu tidak hanya bersifat protokoler dan ekonomi ya tapi juga menyangkut ya etika, ya moral, kemudian juga menyentuh dimensi pendidikan karakter, pemahaman lintas budaya, ya dan juga kesiapan mental untuk hidup di masyarakat yang memang multikultural ya seperti di Jepang. Nah, seperti itu, Mas Nanang. Baik, Bung Hanif, apakah skema pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang sudah benar-benar melalui proses penyaringan dan pembekalan yang layak? Ya, dan bagaimana media sosial dan narasi publik memperkuat stigma terhadap seluruh komunitas WNI di Jepang akibat ya ulah segelintir individu dan sebenarnya siapa yang diuntungkan dari narasi ini, Bung Hanif? Ya, kalau kita cermati ya, memang tenaga-tenaga migran yang dikirim ke Jepang itu yang saya cermati juga ini kan banyak LPK ya, atau lembaga pembinaan untuk training bahasa biasanya begitu ya. Sesekali mereka juga belajar tentang budaya kerja maupun budaya di sekitarnya. Namun juga perlu kita ketahui bahwa tidak hanya itu juga ya, tapi juga ada yang memang mereka melalui program magang ya program yang sifatnya juga teknis ya dan sebagainya. Nah, beberapa masalah skema ini misalnya ya, yang pertama itu ya pada terkait dengan kuota ya, bukan semacam kualitas SDM ya. Yang kedua juga minimnya modul pembekalan tentang budaya kerja Jepang yang memang sangat disiplin dan hierarkis ya. Kemudian kurangnya juga edukasi hukum lokal membuat pekerja itu rentan melanggar aturan tanpa sadar dan juga kurangnya kontrol atas misalnya agen penyalur tenaga kerja yang juga sering hanya fokus pada pengiriman ya, bukan pembinaan jangka panjang. Nah, karenanya di era digital seperti ini ya, apa-apa itu juga mudah viral ya, mudah dikenal, bahkan itu meluas, bahkan beberapa pejabat tinggi Jepang pun juga menelpon ya salah seorang influencer ya yang itu mendapatkan respon publik ya ternyata. Nah, dan memang di era media sosial ini berperan besar ya
membentuk persepsi kolektif ya. Bisa jadi begini ya, pemirsa, narasi ya sebuah tindakan yang itu mencederai ya, yang dilakukan oleh satu dua warga negara Indonesia misalnya itu juga bisa menimbulkan stigma ya. Persepsi seolah-olah seluruh komunitas Indonesia Jepang itu ya potensi bermasalah kan begitu. Nah, apalagi diperparah dengan judul-judul berita yang bombastis ya, framing yang sensasional ya, dan komentar publik yang reaktif ya. Padahal mayoritas WNI di Jepang itu bekerja keras ya, secara jujur ya. Masya Allah luar biasanya di situ. Dan sebenarnya siapa yang diuntungkan ya? Ya ini tentu ya pihak-pihak yang ingin ya mengurangi atau menekan kota migran ya di Jepang ya bisa menggunakan narasi ini sebagai alat politik domestik. Nah, ini ya. Dan juga media arus utama bisa jadi menjadikan ini sebagai bahan clickbait ya, pemberitaan di media agar viral ya, agar banyak ditonton dan sebagainya. Nah, berikutnya ada aktor ekonomi informal yang mengkapitalisasi rasa takut dan kecemasan seperti lembaga pelatihan dan penyerahan tenaga kerja baru. Dan ini tentu juga menjadi catatan penting bagi kita bahwa perlunya ya edukasi secara pemikiran ya secara kecerdasan baik emosional ya maupun juga spiritual ya. Ya kalau kita pernah ke Jepang misalnya kan kita juga bisa melihat bagaimana budaya mereka, sistem kerjanya dan juga kehidupan di sana ya. Lebih-lebih ya kalau tidak berpegang kepada agama ya bisa jadi eh, masyarakat Indonesia yang di sana juga semakin jauh dari agama. Seperti itu Mas Nana. Bung Hanif, dalam hubungan ekonomi politik antara Indonesia dan Jepang, siapa sebenarnya lebih bergantung ya Jepang terhadap tenaga kerja Indonesia atau malah sebaliknya, Bung Hanif? Nah, kalau kita lihat dari sisi hubungan kepentingan ya, terkait dengan memang Jepang itu sangat terbuka ya kepada pekerja asing untuk mengisi sektor-sektor mereka ya, misalnya kesehatan, kemudian sektor untuk bekerja di pabrik, manufaktur dan sebagainya itu sangat banyak ya. Makanya banyak sekali yang bercita-cita ingin menjadi pekerja di Jepang. Nah, relasi ekonomi politik ya antara Indonesia dan Jepang saat ini semakin menunjukkan apa? Mutual interdependence ya. Artinya saling membutuhkan. Nah, satu sisi kalau kita lihat ya cermat itu kan Jepang menghadapi krisis demografi yang serius ya. Banyaknya angka populasi usia tua dan kelahiran di sana sangat rendah. Ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur, ya, perawat lansia dan konstruksi. Nah, di sisi lain, Indonesia juga memiliki bonus demografi dan pasokan tenaga kerja ini melimpah, ya. Makanya beberapa waktu yang lalu kita disuruh cari kerja di luar negeri ya. Ya di tengah-tengah job fair yang begitu ramai bahkan sempat viral itu. Nah, tetapi kalau di dalam ini belum mampu menyerap secara optimal di dalam. Makanya ya ini baik Jepang ya itu sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonominya, sementara Indonesia juga membutuhkan pasar kerja Jepang ya untuk menurunkan pengangguran ya. Namun secara posisi tawar ya Indonesia bisa jadi lebih lemah ya. Kenapa? Belum mampu memaksimalkan nilai tambah sumber daya manusianya dan kurang tegas dalam melindungi martabat buruh migran. Seperti itu, Mas Nanang. Iya, Bung Hanif, sebenarnya akar permasalahan dari problem yang muncul akibat yang terkait dengan TKI di luar negeri ini sebenarnya akar masalahnya di mana dan kira-kira solusinya gimana ke depannya, Bung Hanif? Ya, eh, akar masalahnya kan tidak jauh dari persoalan ekonomi ya. Jadi kalau kita sudah sejahtera di dalam negeri ya, ngapain harus keluar negeri kan begitu eh, pertanyaannya. Nah, ini yang juga eh, paling penting ya. Dan sebagaimana kasus-kasus yang kriminal misalnya oleh WNN yang bukan sekedar persoalan individual, tapi juga ada akar struktural ya. Ya ini apa ketiadaan penyaringan moral dan integritas pribadi secara ketat ya sebelum keberangkatan ya maupun ketimpangan sosial ekonomi di dalam negeri yang mendorong sebagian orang itu mengambil jalan pintas ke luar negeri tanpa kesiapan nilai dan karakter ya minimnya pengawasan negara terhadap agensi dan mitra pengiriman tenaga kerja, serta ketidakadilan ya sistem imigrasi misalnya ya, yang kadang membuat pekerja asing itu berada dalam
posisi inferior, rentan stres, terisolasi, dan depresi. Nah, alhasil ini membutuhkan sebuah sistem yang bagus ya. Artinya apa? Indonesia harus memiliki ya ketahanan ya dalam ekonomi sehingga rakyat itu sejahtera ya. Kalaupun rakyat tetap misalnya menjadi pekerja migran, maka yang dipentingkan selain skill ya kan ada skill ya knowledge, ada juga attitude. Ini yang menjadi lebih penting ya, attitude itu. Sehingga ketika mereka bekerja dengan siapapun dan di negara pun mereka siap. Nah, baik secara spiritual, mental ya ataupun secara finansial. Seperti itu Mas Nanang. Ya, baik, Bung Hanif, terima kasih atas pemaparannya dan semoga ini menjadi sebuah ilmu yang manfaat bagi kita semua, terutama para TKI yang sedang bekerja di luar negeri akan menjaga attitude-nya, memberikan kesan baik sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan mengirimkan sesuatu yang baik juga buat keluarga dan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Terima kasih Bung Hanif. Semoga Bung Hanif senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pemirsa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.